Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video sebelumnya, kalian sudah memahami bagaimana menerapkan strategi algoritmik secara kritis untuk menyelesaikan suatu permasalahan, serta menerapkan hal tersebut dalam sebuah program yang lebih kompleks. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kalian akan mengenal dan belajar mengkritisi berbagai contoh penerapan informatika, khususnya dalam bidang pertanian dan kesehatan. Dan kalian juga perlu memahami pentingnya berpikir kritis dan menggunakan kemampuan tersebut untuk mengkaji penerapan informatika dalam bidang pertanian dan kesehatan. Inilah yang akan kalian pelajari dan capai pada bab 3 berpikir kritis dan dampak sosial informatika. Untuk itu, mari kita simak bersama materi pembelajarannya. Di satu sisi, kehadiran teknologi internet sangat memudahkan distribusi dan akses informasi yang kita butuhkan. Namun, di sisi lain, mengakibatkan beredar dengan mudahnya berbagai macam berita bohong atau berita hoax. Lalu, bagaimana kita harus bersikap secara tepat terhadap berbagai macam produk TIK dan sistem komputasi tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian membutuhkan kemampuan berpikir kritis dalam mengkaji kasus-kasus sosial terkait produk teknologi informasi atau TIK dan sistem komputasi yang secara lengkap akan kalian pelajari dalam bab 3 ini. Dalam era digital ini, berita dan informasi tersedia dalam berbagai bentuk, mulai dari media cetak hingga digital yang disebarluaskan melalui berbagai cara. Beragamnya latar belakang masyarakat menyebabkan respon orang terhadap suatu informasi pun beragam. Akibatnya, terkadang kita temukan peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan, bahkan merugikan atau membahayakan nyawa. Sebagai contoh, cukup sering kita mendengar atau membaca berita tentang orang yang tertipu pesan singkat yang dikirimkan melalui ponsel. Di masa pandemi COVID 2019 hingga bulan April 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika bahkan mencatat 1.733 hoax terkait COVID-19 dan vaksin. Beberapa berita hoax terkait vaksin dan COVID bahkan berujung pada kehilangan nyawa karena orang mempercayai berita yang tidak benar sehingga mengambil keputusan yang keliru ketika terpapar. Kita dapat menemukan pula berita tentang para remaja yang membahayakan nyawa dengan menghadang truk demi bisa menghasilkan konten yang disukai orang di media sosial. Kasus lain yang juga kita jumpai adalah tentang pencurian data-data pribadi yang terekam secara digital untuk kejahatan. Jadi perlu kalian ketahui banyak dan berbagai macam cara di era sekarang berita-berita hoax itu menyebar melalui pesan singkat, melalui media sosial dan berbagai macam cara yang lainnya yang dapat kita temui. Bahkan ada yang sampai menggunakan jaringan seluler menelpon telepon pribadi kita dan mengiming-imingkan sebuah hadiah tentunya atau reward, dan hal itu sering kita dapatkan. Dalam hal ini kita harus berpikir kritis dalam menanggapi hal-hal tersebut, apakah ini benar atau hanya berita kebohongan dan hoax. Banyak hal-hal yang kita dapati dalam era digital ini. Untuk itu, segala informasi yang kita dapatkan, kita harus membuktikan bahwa itu benar atau itu hanyalah informasi kebohongan. Kemampuan berpikir adalah kemampuan yang dimiliki oleh semua manusia yang sehat. Kemampuan itu membantu untuk bertahan hidup dan mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Semakin tinggi kemampuan berpikir seseorang, maka semakin berkualitas pula keputusan-keputusan yang diambil, pekerjaan yang dilakukan, dan karya yang dihasilkan.
Dapatkah kalian bayangkan apa jadinya jika orang tidak pernah berpikir sungguh-sungguh dan mendalam ketika menghadapi sesuatu? Dalam hidup sehari-hari, barangkali kalian juga sudah pernah menerapkan keterampilan berpikir kritis ini. Misalnya saat kalian memutuskan akan mengenakan baju apa saat menghadiri acara di sekolah, membeli tas sekolah yang seperti apa, melewati jalan yang mana ketika akan pergi ke suatu tujuan, dan sebagainya. Dalam situasi-situasi tersebut, mungkin kalian tidak asal melakukan apa yang diperintahkan oleh orang lain, namun kalian membuat keputusan berdasar beberapa pertimbangan. Ketika seseorang berpikir, ia melakukan beberapa hal berikut. Pertama, mengambil sudut pandang tertentu. Yang kedua, menetapkan tujuan tertentu. Berikutnya, mempersoalkan suatu hal tertentu. Memanfaatkan informasi dapat berupa data, fakta, observasi maupun pengalaman. Melakukan interpretasi dan inferensi untuk mengambil kesimpulan dan solusi. Menerapkan teori atau konsep yang berkaitan. Menggunakan beberapa asumsi. Dan yang terakhir, mengidentifikasi implikasi dan konsekuensinya. Jadi dalam berpikir kritis, ketika kita menghadapi suatu persoalan atau masalah, disinilah kita akan mengambil langkah-langkah tanpa kita sadari dari hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga memunculkan identifikasi implikasi dan konsekuensinya, sehingga menentukan keputusan apa yang harus kita ambil dalam menghadapi suatu masalah menuju sebuah solusi. Indonesia adalah negara agraris. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020, dari 128,45 juta orang yang bekerja di Indonesia, sebanyak 29,76% bekerja di sektor pertanian. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, bidang pertanian ini sangat penting untuk menjamin ketahanan pangan agar semua penduduknya mendapatkan kecukupan pangan. Bagaimana bidang informatika berperan dalam dunia pertanian? Kehadiran revolusi industri 4.0 yang mengutamakan efisiensi, apakah juga menyentuh bidang pertanian? Bagaimana bentuknya? Apakah pekerja di sektor pertanian mendapatkan manfaat atau justru sebaliknya? Melalui keterampilan berpikir kritis yang telah dikenalkan dalam hal ini, kalian akan belajar untuk mengkaji secara kritis penerapan informatika dalam bidang pertanian. Untuk penerapan teknologi modern dalam bidang pertanian itu mempunyai spesifikasinya tersendiri. Teknologi modern dalam pertanian ini bermacam-macam, mulai dari mesin penanam, sistem irigasi otomatis, hingga drone untuk pemantauan kebun. Setiap alat dan perangkat ini punya spesifikasinya masing-masing yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan petani. Untuk peran teknologi dalam bidang kesehatan, salah satunya yaitu pemantauan kesehatan berbasis sensor. Perangkat berbasis sensor seperti smartwatch dan perangkat kecil lainnya telah mengubah cara memantau kesehatan masyarakat sehari-hari. Perangkat ini dapat memantau denyut jantung, tingkat aktivitas fisik, kualitas tidur, dan bahkan detak jantung yang tidak normal. Selanjutnya yaitu salah satunya sistem manajemen rumah sakit terintegrasi. Sistem manajemen rumah sakit yang terintegrasi menggunakan teknologi informatika untuk mengelola semua aspek operasional rumah sakit, termasuk administrasi pasien, manajemen inventaris, penjadwalan staf, dan pemantauan keuangan. Dan salah satu yang penting dalam bidang kesehatan yaitu RME atau rekam medis elektronik yang telah menjadi tonggak penting dalam transformasi digital dalam bidang kesehatan. RME menyediakan platform digital untuk mengumpulkan, menyimpan, dan berbagi informasi kesehatan pasien secara efisien. Bidang kesehatan adalah bidang yang selalu menjadi perhatian manusia karena orang selalu ingin hidup lebih sehat agar mampu beraktivitas dengan leluasa. Setiap individu dimanapun berada berhak untuk hidup sehat. Berbagai macam teknologi telah diciptakan untuk membantu manusia, terutama yang memiliki masalah kesehatan.
Ya, tadi kita sudah menyimak bagaimana caranya kita berpikir kritis dalam menghadapi sebuah informasi-informasi sehingga kita boleh bersama menanggapi dan menentukan keputusan apa saja yang kita akan ambil berdasarkan informasi yang telah kita dapatkan, didengar ataupun disimak dalam berbagai cara. Informasi-informasi tersebut datang kepada kita pun juga dengan berbagai macam cara, melalui surat kabar digital ataupun yang non digital. Dalam hal ini, hampir setiap saat kita juga dituntut untuk berpikir kritis sehingga menentukan langkah-langkah atau solusi yang akan kita ambil. Dan penerapan teknologi informatika juga pun mempengaruhi hampir di semua aspek kehidupan kita, dan salah satunya tadi adalah bidang pertanian, di mana dalam bidang pertanian ini diterapkan berbagai macam teknologi-teknologi yang membantu dan memutakhirkan segala macam aktivitas dalam ruang lingkup pertanian. Dalam hal ini pun juga sangat berpengaruh dalam bidang kesehatan, yang merupakan salah satu bidang yang sangat penting bagi kehidupan kita bersama, mulai dari masalah konsultasi kesehatan, terus mendeteksi atau dalam bentuk statistik bagaimana tubuh kita yang kita rasakan pada saat kita menjalani aktivitas seperti biasa, bekerja, dan bahkan kita dalam berolahraga. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.